فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 72 dari Syarah Mu'taqad Ar-Raziyain dalam catatan kaki. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, masih terkait dengan bahwasanya umat terbaik, generasi terbaik setelah nabinya adalah para sahabat. Bahkan di setiap umat ya, yang terbaik setelah nabi mereka adalah para sahabatnya. Khairun nasi qarni, orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah generasiku. Berarti apa? Nabi dan orang-orang yang di masa beliau, yaitu para sahabat. Walladzina yalunahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Waliya yali, yaluna, yaitu datang setelah, yang paling dekat. Wali dikatakan wali karena dia paling dekat. Tapi berarti apa? Para tabi'in. Tsumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yang paling dekat dengan mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Ya, tsummalladzi. Tsumma yaji'u qaum, kemudian datanglah suatu kaum. Ini isyarat mayoritas generasi keempat itu didominasi oleh apa? Walaupun tetap banyak orang baik, tapi jelas mayoritas manusia ya ma'ruf. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah, persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatah, sumpah dia mendahului persaksiannya. Kata para pensyarah, maksudnya adalah dia tidak punya warok, tidak punya rasa takut dan kehati-hatian. Dibayar sedikit aja dia akan siap bersaksi. Demi kepentingan sedikit dia siap bersumpah palsu dan seterusnya, tidak memperhatikan apa yang layak dilakukan. Sudah layak bersaksi atau belum perlu, sudah layak bersumpah atau belum perlu, dia tak peduli dengan itu. Menunjukkan didominasi oleh kejahilan, jahil tentang Allah dan syariatnya. Tidak seperti 3 generasi pertama, itu generasi keempat. Bagaimana dengan generasi di zaman kita? Wallahul musta'an. Jelas orang yang setia dengan Allah dan Rasulnya itu memang ghuraba, sangat asing, bahkan di wilayah muslimin sendiri. Tapi kebaikan akan selalu ada sampai di akhir zaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keberkahan generasi terbaik. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada umat manusia suatu masa. Yub'atsu minhumul ba's, akan dikirimkan salah satu utusan, yaitu suatu ekspedisi, suatu pasukan dari mereka. Fayaqulun, lalu orang-orang bertanya, unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, apakah kalian mendapatkan di tengah-tengah kalian, di tengah pasukan ini, satu orang saja dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayujadu rajulu fayuftahu lahum bih. Lalu didapatkan satu orang lelaki dari kalangan sahabat, lalu mereka mendapatkan kemenangan dengan sebab dia. Ini berkahnya sahabat, bukan berkah Kiai Fulan atau Syekh Thariqat Fulan, tak ada apa-apanya itu. Syekh Thariqat yang mengaku sakti, mengaku dapat apa itu namanya pencaksilat Abu Bakar As-Siddiq, tak mampu apa-apa ternyata. Kita malah dikuasai orang kafir di negeri sendiri, tak mampu menambah wilayah ataupun menambah kejayaan Islam, naudzubillah. Tapi sahabat satu orang saja ternyata berkahnya hebat, bukan karena senjata yang banyak atau penduduk yang banyak, pasukan yang banyak. Summa yub'atsul ba'susani, kemudian diutuskanlah pasukan utusan yang kedua, generasi berikutnya. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, hal fihim man ra'a ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah pasukan yang kedua itu ada orang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti apa? Apakah ada satu saja dari tabi'in? Fayuftahu lahum bih, lalu mereka diberi kemenangan dengan sebab satu orang ini.
Ternyata yang penting adalah keberkahan, bukan banyaknya pasukan atau hebatnya persenjataan. Ya, kalau itu semua ada tapi akidahnya rusak, tak ada gunanya itu. Kita cuma akan kalah menghadapi orang kafir. Sebagaimana kata para ulama, senjata orang kafir lebih banyak, pasukan orang kafir lebih banyak. Kalau kita maksiat, orang kafir pun banyak maksiat dan mereka dibantu oleh syaitan. Baik, maka dari sisi mana kita akan menang kalau seperti itu? Kemenangan adalah dengan apa? Akidah yang kuat dan langkah yang tepat. Summa yub'atsul ba'sus salis. Kemudian diutuskanlah pasukan utusan yang ketiga, generasi yang berikutnya lagi. Fayuqal, lalu dikatakan, "Unzuru hal tarawna fihim man ra'a ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Perhatikanlah, apakah kalian melihat di tengah-tengah pasukan ketiga itu ada orang yang melihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu saja dari atba'ut tabi'in. Baik. Summa yakunul ba'sur rabi. Kemudian terbentuklah pasukan utusan yang keempat. Fayuqal unzuru. Ini tadi betul ya urutannya ya. Dohirnya anak tidak melompatkan. Hal tarawna fihim ahadan man ra'a. Hal tarawna fihim ahadan ra'a man ra'a ahadan ra'a ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, apakah kalian melihat di tengah mereka, di tengah pasukan keempat, ada satu saja orang yang melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti ada satu saja orang yang pernah melihat atba'ut tabi'in. Fayujadur rajul, lalu didapatkan orang tersebut. Fayuftahu lahum bih, kemudian diberi kemenangan untuk mereka dengan sebab orang ini. Baik, berarti walaupun generasi keempat ada kekurangan, tapi tetap mereka berkahnya masih lebih baik daripada generasi yang berikut-berikutnya lagi. Dan itulah yang terjadi sampai di masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Baik, banyak generasi atba'ut tabi'in dan orang-orang yang melihat atba'ut tabi'in di situ, dan mereka mendapatkan kemenangan banyak sekali. Baik, demikian pula generasi yang setelahnya, yaitu setelah Mu'tasim, siapa berarti? Al-Mutawakkil 'ala Allah. Baik. Betul ya. Yaitu apa? Harun ar-Rasyid kemudian digantikan oleh Al-Amin. Al-Amin digantikan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun digantikan oleh ini tadi Mu'tasim. Setelah Mu'tasim adalah Al-Wasik. Al-Wasik tak lama dia mati kena doanya Imam Ahmad. Nah, kemudian Al-Mutawakkil. Nah, di zaman Mutawakkil banyak kemenangan. Cuma beliau sayangnya apa? Dibunuh oleh anaknya. Anaknya ingin berkuasa. Kemudian anaknya hanya 6 bulan berkuasa lalu diberontak oleh yang lain. Nah, keadaan semakin tak baik. Intinya adalah justru dengan para generasi terbaik itulah umat ini memang berkahnya banyak sekali. Baik. Selesai diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kita masuk kepada yang berikutnya, muka surat 73. Baik. Qala rahimahullahu taala wa humul khulafaur rasyidun al mahdiyun. Kata Ar-Raziyain, dan mereka yang 4 orang itu adalah para khulafa, para pengganti. Khulafa artinya menggantikan, pengganti Nabi Muhammad, kemudian pengganti Abu Bakar, pengganti Umar, pengganti Utsman. Nah, khulafaur rasyidun yang terakhir adalah Ali. Ar-Rasyidun yaitu yang lurus, yang mengamalkan ilmunya. Al-Mahdiyun yang terbimbing, yang mendapatkan ilmu. Berarti apa? Mereka menggabungkan antara amalan dan ilmu. Baik. Catatan kakinya berarti belum selesai ya? Ayo, tak apa, kita lanjutkan catatan kaki. Tinggal urut di muka surat ini. Hada kulluhu raddun ala Rafidhah. Ini semua adalah bantahan terhadap Rafidhah yang membenci jumhur para sahabat, hanya cinta kepada sahabat sedikit sekali, 8 atau 7 dan seterusnya itu. Nah, yang beribu-ribu sahabat, puluh-puluh ribu sahabat mereka benci dan mereka kafirkan. Qala al-allamatu Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala anna khairal quruni qarnus sahabah. Para ulama bersepakat. Yang menyelisihi ini berarti menyelisihi ijma' yang mutayaqqan, ijma' yang pasti. Bahwasanya
generasi yang terbaik adalah generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Ala maqal, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Wa ala anna khairas sahabah, dan mereka bersepakat bahwasanya sahabat yang terbaik ahlu Badar, yaitu peserta perang Badar. Berapa itu ya? Kurang lebih 319, 316 itu. Wa khaira ahli Badar, takdirnya apa? Ala anna khaira ahli Badar al-asyarah, peserta perang Badar yang terbaik adalah yang 10. Disebut nggak nanti? Kita lihat. Wa khairal asyarah, dan yang terbaik dari 10 orang itu al-a'immatul arba'ah, imam yang 4. Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Berarti tersisa 6 yang 10. Siapa ya? Thalhah dan Az-Zubair. Kemudian siapa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan siapa lagi? Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian siapa? Sa'id ibnu Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayo tamam. Jazakumullahu khairan. Radhiyallahu alaihim, semoga keridhaan Allah tercurah pada mereka. Wa anna imamatahum kanat ala ridon min jama'atihim, dan para ulama bersepakat bahwasanya kepemimpinan 4 khulafa tadi terjadinya an ridon, berdasarkan keridhaan dari jamaah mereka. Yaitu kesepakatan mereka. Mungkin ada yang semula ijtihadnya lain, tapi kemudian mereka rujuk. Jadi tidak seperti ucapan Rafidhah bahwasanya para sahabat bersepakat untuk apa? Menyembunyikan nas Nabi bahwasanya Ali sebagai pengganti beliau dan seterusnya. Ini kedustaan Rafidhah aja. Wa annallaha allafa qulubahum ala dzalik, dan para ulama bersepakat bahwasanya Allah melunakkan hati-hati para sahabat untuk itu, untuk mereka tidak kemudian saling berebut demi partai sendiri. Tak ada partai Muhajirin, partai Ansor. Mereka semua membaiat beliau, walaupun awal-awalnya mungkin punya ide gimana kalau Sa'ad bin Ubadah saja, tapi setelah terbentuknya baiat kepada Abu Bakar, maka yang lain-lain pun membaiat. Sa'ad bin Ubadah juga membaiat, Ali juga 6 bulan kemudian membaiat, walaupun sebelumnya tidak membaiat, tetapi tapi karena dia memperhatikan bengangnya istrinya, yaitu siapa? Fatimah, yang sedang tidak suka pada Abu Bakar. Bukan masalah kepemimpinan, tapi masalah warisan, dan Abu Bakar yang betul ada dalil khusus. Intinya mereka semua, walaupun mungkin awalnya ijtihad dan keliru, setelah itu mereka rujuk dan mereka kemudian membaiat. Hati-hati mereka melunak kepada kebenaran. Lima aradahu min istikhlafihim jami'a, karena Allah menginginkan, bukan lama tapi lima. Lamnya lam sababiyah, disebabkan oleh apa yang Allah inginkan. Apa sih yang Allah inginkan? Min istikhlafihim jami'an, Allah ingin untuk menjadikan mereka berempat semuanya itu sebagai khalifah. Biqaulih, dengan firman-Nya, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Ini yang diajak bicara bukan kita, bukan nenek moyang kita. Kita dan nenek moyang kita belum lahir waktu itu. Tapi ini adalah para sahabat yang ayat itu turun di masa mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kalian. Wa amilus sholihat. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Demi Allah, Allah benar-benar memang akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, dan pastilah Allah benar-benar akan memantapkan untuk mereka, memberikan kekukuhan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang dikokohkan bukan agama orang macam kita, tapi agama para sahabat. Berarti yang terpandang memang cara beragamanya sahabat, bukan cara beragama orang macam kita. Kita keumuman muslimin. Masih Islam, tapi jelas cara beragamanya sudah lain. Sahabat betul-betul ikut Allah dan Rasulnya, bukan membuat ajaran sendiri. Dan ternyata itulah yang Allah menangkan
dan menjadi sebab kemenangan selama 30 tahun, selama beratus-ratus tahun itu, dalam jarak waktu 30 tahun saja, kata Imam Ibnu Katsir. Sementara kerajaan besar waktu itu, kerajaan apa itu namanya, Romawi dan Persia, perlu beratus-ratus tahun untuk mencapai kekuasaan yang seluas itu, bahkan ribuan tahun. Tapi untuk sahabat cukup 30 tahun saja kekuasaannya membentang sampai seluas itu. Ke barat sampai ke Jabal Tariq, yang setelahnya adalah lautan luas. Negara manapun tak ada yang menguasai sampai ke sana. Dan ke timur bahkan apa? Bahkan di masa pemerintahan Umar itu kerajaan-kerajaan yang di Cina pun membayar jizyah. Nggak ada yang sampai seperti itu. Sekarang bukan Cina yang bayar jizyah ke kita, kita yang diinjak-injak di negeri kita. Karena apa? Kebanyakan kita memilih cara beragama yang tidak seperti para sahabat. Allahul musta'an. Yang Allah ridhoi untuk mereka, berarti itulah agama yang Allah ridhoi, bukan cara beragama orang-orang yang membanggakan nenek moyang tapi kosong. Baik. Fajama Allahu qulubal mu'minina ala tartibihim fit taqdim. Maka Allah, kata Abul Hasan Al-Asy'ari, seandainya orang yang mengaku Asy'ari ikut ini, alangkah indahnya. Allahul musta'an. Beliau mengatakan, maka Allah menyatukan hati-hati kaum mukminin ala tartibihim fit taqdim, untuk mengurutkan mereka di dalam pendahuluan, yaitu mereka mendahulukan Abu Bakar, kemudian mendahulukan Umar, selanjutnya mendahulukan Utsman, kemudian mendahulukan Ali. Allah jadikan hati mereka terkumpul untuk itu. Min qabli annahum, min qabli annahum, sebelum mereka itu lau qaddamu Umar, misalkan seandainya mereka mendahulukan Umar alal jamaah, dibandingkan dengan pendapat jamaah, la kharaja Abu Bakrin amma wa'adahu Allahu bih, pastilah Abu Bakar keluar dari apa yang Allah janjikan kepada beliau. Iya, karena Umar berkuasa sampai mati, jelas apa? Abu Bakar tak akan dapat, Abu Bakar jelas wafat duluan nanti. Wa kadzalika, sementara Abu Bakar jelas paling layak mendapatkan janji ayat tadi. Beliau yang termasuk orang pertama dari kalangan lelaki yang masuk Islam. Jelas beliau masuk dalam istilah minkum dalam ayat tadi. Wa kadzalika lau qaddama Utsman, demikian pula seandainya waktu itu Allah menakdirkan mendahulukan Utsman yang berkuasa, la kharaja Abu Bakrin wa Umar, pastilah Abu Bakar dan Umar keluar dari janji tadi. Karena berarti apa? Abu Bakar dan Umar akan mati duluan sebelum mendapatkan giliran berkuasa. Ya, karena bukan kekuasaannya 4 tahun sekali, 5 tahun, 7 tahun sekali, bukan. Tapi yang namanya kekuasaan adalah apa? Sampai wafat atau sampai dia sendiri ingin rehat. Bukan dengan cara diberontak, ini waktunya sudah habis kok, Anda turunlah. Bukan macam itu kekuasaan. Kekuasaan yang disyariatkan. Li'anna Allah qad alima annahu yabqa ba'dahuma, karena Allah telah tahu bahwasanya Utsman itu masih kekal hidup setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar. Berarti memang Utsman jangan nomor 1. Allah lebih tahu. Wa annahuma yamutani qablah, Allah tahu bahwasanya Abu Bakar dan Umar akan mati sebelum Utsman. Wa kadzalika law qaddama aliyan ala jami'ihim, demikian pula seandainya Allah mendahulukan Ali di atas mereka semua, mereka yang 3 itu, la kharaju minal wa'ad, pastilah mereka akan keluar dari janji tadi. Padahal mereka yang 3 itu termasuk orang yang paling berhak mendapatkan janji itu, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Li ilmillah annahum yamutuna qablah, karena Allah tahu bahwasanya mereka bertiga akan mati sebelum Ali. Farattabahum, maka Allah yang menyusun mereka, mengurut-urutkan, habis ini adalah ini. Wa allafa baina qulubil mu'minin, dan Allah melunakkan di antara hati-hati kaum mukminin ala dzalik, untuk itu. Tidak berebut seperti sistem politik-politik yang ma'ruf sekarang ini. Liyanalu jami'an, agar mereka semua meraih ma wu'idu bih, apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa in kana kullu wahidin minhum ya'lamu dzalik, dan sesungguhnya bahwa alam ini innya yang diinginkan Abul Hasan ini in taukid mukhaffafah min as-saqilah atau syartiyah. Kalau syartiyah berarti apa? Jawabannya mana? Jawabus syarat. Ini dohirnya mukhaffafah min as-saqilah, innahum
innahu kana kullu wahidin minhum ya'lamu dzalik. Sesungguhnya masing-masing dari mereka tahu itu. Jelas mereka tahu orang terbaik pertama siapa, kedua siapa, sebagaimana dalam hadis Ali dan juga sebagaimana dalam hadis Ibni Umar sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.